Halo guys, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang cara kerja panel surya atau pembangkit listrik tenaga surya ya guys ya. Sebelumnya saya akan mengenalkan dulu apa sih panel surya itu. Tonton terus videonya. Menurut catatan WWF, kapasitas listrik di Indonesia belum mencukupi untuk melayani seluruh wilayah di Indonesia. Permintaan listrik di Indonesia tercatat terus meningkat, yaitu 10% sampai 15% per tahun. Namun, pembangunan pembangkit listrik masih kurang, teman-teman. Sebagai imbasnya, PLN melakukan pemadaman bergilir yang tentu saja merugikan konsumen. Nah, pemanfaatan sistem pembangkit listrik tenaga surya bisa menjadi solusi dalam menghadapi ancaman krisis listrik. Sistem pembangkit listrik yang menggunakan panel surya atau dikenal juga dengan panel solar menjadi sumber energi yang ramah lingkungan. PLTS dengan panel solar yang dipasang di atap semakin populer dan berkembang di masyarakat. Sistem ini dinilai mudah diimplementasikan, sederhana, dan kapasitasnya bisa disesuaikan dengan luas atap. Nah, bagaimana sih cara kerja panel solar? Cara kerja panel solar adalah dengan menyerap cahaya matahari dan menampung energi yang dihasilkan ke dalam sebuah baterai atau aki, guys. Dengan demikian, sistem bisa berjalan meskipun di sore hari, malam hari, atau ketika kondisi hujan. Selain itu, terdapat kabel yang terintegrasi dengan instalasi listrik di dalam rumah ketika ada konsumsi listrik dari barang elektronik. Misalnya ketika menyalakan televisi, secara otomatis tenaga listriknya diambil dari baterai, guys. Nah, bisa dilihat lampunya menyala ya guys ya. Di sini saya menggunakan satu buah panel solar dan belum terkena sinar matahari. Jadi saya akan mencoba panel solar yang langsung terkena sinar matahari. Nah, di sini panelnya saya kasih di depan rumah dan langsung terpapar sinar matahari ya guys ya, atau cahaya mataharinya. Nah, apakah lampu tadi nyalanya berbeda dengan yang tidak terkena sinar matahari? Coba kita lihat ya guys ya. Nah, mari kita lihat ya guys ya. Dan ya, setelah terkena sinar matahari, lampunya semakin terang benderang ya guys ya. Coba kita lihat perbedaannya. Nah, kali ini adalah barang-barang yang digunakan untuk menyimpan tenaga panel solar ya guys ya. Yang pertama, solar charge controller. Fungsinya adalah mengatur arus untuk pengisian ke baterai, menghindari overcharging dan over voltage. Yang kedua, mengatur arus yang diambil dari baterai atau aki agar aki tidak full atau overload. Yang ketiga, monitoring temperatur baterai. Kemudian yang kedua adalah aki. Nah, yang terakhir adalah inverter yang berfungsi sebagai konverter daya listrik yang mampu mengonversikan arus searah atau DC menjadi arus bolak-balik atau AC. Nah, di sini pemasangannya yang paling kiri adalah kabel dari solar panel, kemudian dilanjutkan oleh kabel dari aki, dan terakhir kabel dari inverter. Sekarang kita akan mencoba ke blender ya guys ya.
Selanjutnya kita akan mencoba lampu belajar guys ya, dan langsung terang benderang guys. Nah, setelah menonton video ini, apakah kalian semua ingin memasang panel surya? Yang dimana panel surya ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah menghemat tagihan listrik, yang kedua ramah lingkungan, dan yang ketiga mudah diterapkan di Indonesia. Yang dimana Indonesia merupakan negara tropis dengan sinar matahari sepanjang tahun. Hal ini membuat negara kita cocok dalam penerapan energi surya. Dengan demikian, sistem panel solar dapat diterapkan di setiap rumah di Indonesia dan menjadi pembangkit listrik mandiri. Dan panel solar ini bisa menjadi sebuah investasi bagi kita, di mana 7 hingga 8 tahun pertama penghematan listrik yang didapatkan sudah bisa membuatmu balik modal. 18 tahun terakhir bisa dibilang listriknya sudah gratis. Nah, cukup sekian video dari saya. Jika kalian suka, jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe ya guys ya. And see you in the next video.